Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami kelompok 1 calon guru penggerak angkatan 8 dalam ruang kolaborasi modul 1-3 visi guru penggerak. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Agus Suheri, kemudian Bapak Antri Firman Budiansah, Bapak Yuda, Bapak Usman, dan Ibu Yeni Nuraini. Dalam menyusun visi guru penggerak, kita belajar mengenai inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal yang baik yang telah ada dan mencari cara untuk mempertahankannya dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perbaikan yang berkelanjutan. Agar pendekatan inquiry apresiatif dapat diwujudkan, maka langkah bagja dapat dilakukan sebagai berikut. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan utama, yaitu buat pertanyaan utama yang menentukan arah dalam penelusuran. Kemudian yang kedua, ambil pelajaran, yaitu pengalaman individu atau kelompok di mana saja yang akan dapat dijadikan contoh dalam pembelajaran. Gali mimpi adalah gambaran ideal jika prakarsa perubahan telah terjadi. Jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi adalah tindakan untuk membuat seluruh rencana menjadi nyata. Prakarsa perubahan yang kelompok kami buat yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaan utamanya yaitu bagaimana agar peserta didik memiliki dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yang pertama yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua tentang kegiatan apa yang dapat mendorong peserta didik memiliki dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bertanya kepada siswa apa yang diinginkan siswa terkait kegiatan yang mendorong mereka memiliki dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang pertama, program apa yang selama ini sudah berjalan yang mendukung siswa memiliki dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Pertanyaan kedua, siapa orang yang telah mendukung sikap yang dijadikan figur tauladan dalam dimensi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa? Yang ketiga, apakah sarana dan prasarana di sekolah yang telah mendukung terwujudnya dimensi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yang pertama adalah di sekolah sudah berjalan program salat duha dan salat zuhur berjamaah yang dirasa akan mendukung pengembangan dimensi beriman dan bertakwa, dan akan dilanjutkan dengan program One Day One Ayat sebagai upaya lanjutan. Yang kedua, sarana yang mendukung yaitu tempat salat, tempat wudhu, karpet untuk menjalankan dimensi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, selama ini guru yang menjadi penanggung jawab salat duha dan salat zuhur berjamaah digilir dengan menggunakan jadwal yang ketat. Gali mimpi atau dream. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana program pembiasaan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa bisa terlaksana dengan baik? Yang kedua, siapa dan di mana atau kapan dilaksanakan program tersebut? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yaitu program pembiasaan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dapat dilaksanakan dengan baik melalui beberapa langkah dan pendekatan komprehensif, yaitu yang pertama pemahaman dan komitmen, yang kedua kurikulum dan pengajaran, yang ketiga pembinaan dan pembimbingan, yang keempat lingkungan sekolah yang mendukung, yang kelima partisipasi orang tua, yang keenam evaluasi dan pemantauan, yang ketujuh yaitu contoh tauladan atau suri tauladan. Kemudian yang kedua, tindakannya itu program pembiasaan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa biasanya dilaksanakan di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan.
Yang pertama, siapa yang melaksanakan program, yaitu pihak sekolah dan orang tua. Yang B-nya, di mana program dilaksanakan, di lingkungan sekolah dan juga di rumah. Kapan program dilaksanakan dalam jadwal harian dan juga kegiatan-kegiatan khusus. Berikutnya yaitu jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kita akan melaksanakan program beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa? Yang kedua, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk melaksanakan program beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa? Tindakan dan penyelidikan untuk melaksanakan program beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pengembangan dimensi spiritual, yaitu yang pertama, memperdalam pengetahuan agama. Yang kedua, rutin melakukan ibadah. Kemudian yang ketiga, refleksi dan meditasi. Yang keempat, berbuat baik dan beramal. Yang kelima, membentuk komunitas beragama. Yang keenam, melalui pendidikan dan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah melalui refleksi diri. Yang terakhir yaitu atur eksekusi atau delivers. Pertanyaannya, siapa saja yang akan terlibat dalam program beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pengembangan dimensi beriman dan bertakwa? Tindakan penyelidikan. Program beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pengembangan dimensi spiritual melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam upaya tersebut, yaitu yang pertama, kepala sekolah sebagai pembuat kebijakan dan monitoring. Yang kedua, siswa dan guru yang memiliki komitmen pribadi dan kesadaran akan pentingnya memperkuat hubungan dengan Tuhan serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, keluarga membentuk nilai-nilai agama dan memberikan landasan spiritual kepada individu anaknya. Yang terakhir yaitu para ulama dan ustadz. Mereka dapat menjadi sumber inspirasi, membimbing individu atau komunitas dalam memperdalam pemahaman agama, menjawab pertanyaan, dan memberikan nasihat spiritual. Tantangan yang sepertinya akan dihadapi yang pertama yaitu kurangnya wawasan atau pemahaman. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, kompleksitas organisasi. Yang keempat, resistensi terhadap perubahan. Dan yang kelima, evaluasi dan pengukuran. Solusinya yaitu yang pertama, membentuk komunitas praktisi yang mengkampanyekan tentang dimensi iman dan bertakwa. Juga buat agenda rapat sosialisasi di sekolah. Lakukan pengkaderan untuk sumber daya manusia yang akan melaksanakan tugas utama dimensi beriman dan bertakwa. Dan untuk sarana dan prasarananya lakukan secara bertahap dan tuangkan dalam RKS sekolah. Yang ketiga, organisasi kemasyarakatan, organisasi sekolah dan instansi pemerintah terkait atau stakeholder yang lain dijembatani oleh sekolah untuk menyatukan visi tentang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keempat, kodrat zaman yang selalu berubah secara dinamis merupakan sebuah tantangan dan juga kekhawatiran yang perlu disikapi dengan benar. Dengan menjaga iman dan takwa inilah solusinya. Yang kelima, perlu adanya evaluasi berkala tentang keberhasilan visi beriman dan bertakwa. Hasil yang diharapkan yaitu pertama, inspirasi dan motivasi, fokus dan arah yang jelas, koordinasi dan sinergi, perubahan dan inovasi, pengakuan dan reputasi, dan berkelanjutan dalam jangka yang panjang. Itulah tadi hasil diskusi kelompok kami tentang visi guru penggerak. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam guru penggerak.